Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Dr. Andes Yosef Aspat MAG, serta yang saya banggakan kawan-kawan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pandangan Islam tentang Alam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Safitri yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Amira Hermawan sebagai pemateri yang kedua dan Helen Vinka Fernanda sebagai pemateri yang ketiga. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang pertama tentang pengertian alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam ghaib dan alam syahadah. Alam syahadah, alam yang terlihat, dalam istilah Inggris disebut universe yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta sendiri merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam syahadah atau alam materi sering juga disebut dengan alam fisik, karena alam syahadah merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia baik menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Berbeda dengan alam ghaib, alam yang terlihat atau yang tidak dapat tercapai oleh indera. Alam syahadah dapat dibedakan menjadi alam raya atau biasa disebut makrokosmos, dan alam zarrah yang biasa disebut mikrokosmos, dan dapat pula dibedakan menjadi alam nabati, hewani, dan insani. Al-Quran menggambarkan alam semesta laksana sebuah kitab yang disusun oleh satu wujud yang arif, yang setiap baris dan katanya merupakan tanda kearifan penulisnya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam Islam difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Pada surah Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul khaliq kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya adalah Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Pada ayat ini, Al-Quran merinci lebih detail tentang kemahakuasaan Allah itu. Allah yang Maha Esa adalah pencipta segala sesuatu dan Dia sajalah, tidak ada yang lain, Maha Pemelihara atas segala sesuatu itu. Demikianlah penyampaian materi yang pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penyampaian materi yang kedua kepada Amira Hermawan, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu siapakah pencipta alam semesta. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia
menyempurnakan menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan manusia sebagai dalil bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai mikrokosmos di bumi. Bagaimana makhluk yang memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya yang memiliki proses spesial dengan 2 kematian dan 2 kehidupannya. Surat Al-Baqarah ayat 29 ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk makrokosmos, yaitu langit dan bumi. Ayat tersebut sangat jelas siapa pencipta alam semesta. Bukan alam yang wujud dengan sendirinya, apalagi kebetulan. Penegasan akan siapa pencipta alam semesta ini akan menggetarkan hati dan pikiran orang-orang yang logika ilmiahnya aktif. Bagi mereka yang logikanya fasik mungkin mati, maka dia akan selalu membangun keraguan dengan dalil pengetahuannya, dengan rasionalitas indra dewi dan keterbatasan pikirannya, sehingga melahirkan sebuah teori materialistisme. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ini, bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya, baru kemudian menciptakan langit dan menyempurnakannya dengan 7 lapis, dan mengakhiri bahwa Allah memiliki kehendak tak terbatas. Sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, Allah zat yang mampu mencipta. Yang kedua, bumi diciptakan lebih awal dari langit. Ketiga, langit disempurnakan dengan 7 lapis. Terima kasih kepada Amira Hermawan yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya penyampaian materi yang ketiga kepada Helen Vinka Fernanda, dipersilahkan. Alam semesta sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 18, yaitu yang bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumul wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa qasimun minan nas wa qasirun haqqo alaihil azab wa man yuhinillahu wa ma lahu mim mukrim innallaha yaf'alu may yasha. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, dan bintang, gunung-gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam semesta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, terdapat pada surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati sabbu wal ardu wa man fihim wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafaquna sabbihahum innahu kana haliman ghafura. Yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Alam semesta sebagai medium penyalur limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 64 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yabda'ul khalqa summa yu'idduhu wa may yarzaquhu minas sama'i wal ard wa illahumma Allah qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Yang artinya, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezekimu kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Bagaimana sikap manusia muslim terhadap alam yang telah dijelaskan dalam surat Hud ayat
61 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akakum salihah qala ya qaumi budullaha malakum min ilaihi khairun wa ansha'akum minal ardi wastamarkum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itulah mohon ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenalkan doa hambanya. Manusia memiliki dua dimensi eksistensial, satu itu jasa, fisik, material, dan dua, ruh atau spiritual. Sebagai jasad, manusia merupakan bagian dari alam dan berada di dalam alam semesta. Sebagai ruh, manusia berada di atas atau di luar alam semestanya. Yang ketiga, kaitannya dengan alam. Meskipun manusia bagian dari alam, tapi dia tidak boleh menundukkan diri kepada alam. Begitu juga, meskipun manusia berada di atas alam, dia tidak boleh menundukkan alam kepada dirinya. Yang tepat kaitannya dengan alam adalah manusia harus bekerja sama dan bersyukur bersama alam semesta agar dapat lebih menundukkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diperintahkan untuk memakmurkan alam semesta ini. Ini berarti manusia harus melakukan kerja produktif, yakni memanfaatkan, memperdayakan, dan mendayagunakan alam semesta ini untuk kemanfaatan dan kebaikan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam semesta ini. Bagaimana sikap manusia muslim terhadap alam? Quran surat Hud ayat 61. Wa ila syamuda ahum sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihim inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenalkan doa hambanya. Manusia memiliki dua dimensi eksistensial, satu jasad, fisik, material, dan dua, yaitu adalah ruh dan spiritual. Sebagai jasad, manusia merupakan bagian dari alam dan berada di dalam alam semesta. Sebagai ruh, manusia berada di atas atau di luar alam semesta. Kaitannya dengan alam, meskipun manusia bagian dari alam, tapi dia tidak boleh menundukkan diri kepada alam. Begitu juga, meskipun manusia berada di atas alam, dia tidak boleh menundukkan alam kepada dirinya. Yang tepat kaitannya dengan alam adalah manusia harus bekerja sama dan bersyukur bersama alam semesta agar dapat lebih menundukkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diperintahkan untuk memakmurkan alam semesta ini. Ini berarti manusia harus melakukan kerja produktif, yakni memanfaatkan, memperdayakan, dan mendayagunakan alam semesta ini untuk kemanfaatan dan kebaikan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai pencipta alam semesta.